mungkin kita bisa ke lokasi ke sana aja langsung gitu ya. Oke, jadi tetap di channel Coretan Bahari. Terima kasih. Jadi kita fokus yang energi yang gelap. Jadi memang sih di samping itu juga mungkin sih ketika ini udah pikiran udah kalut teh gitu ya, terus ya mungkin kena energinya yang ada di sini akhirnya mendorong dia untuk melakukan hal yang seperti itu. Bisa saja sih seperti itu teh. Gimana sih kalau menurut teteh ini, percaya nggak yang Percaya. hal yang kayak gitu? Karena kan nama kita manusia hidup ini kayak apa ya? Ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Yang Kebetulan dengan dia keadaan benar sampai dia benar sekali. mengambil keputusan seperti itu. Dan juga nggak bisa kita pungkirin kan bahwa kita ini hidup kan saling berdampingan dengan mereka gitu kan, walaupun mereka nggak kelihat gitu yang jelas gitu. Tapi yang pasti itu putus asa itu kebanyakan itu karena apa? cinta. Karena cinta. Iya. Kenapa sih ini? Cinta Tuh sangat kuat sekali ya energinya untuk membuat seseorang itu menjadi lupa diri lah, boleh kita katakan gitu ya. Ya, dan Bella pernah jatuh cinta juga ya? Wah sering, tapi ya Sering. alhamdulillah. Alhamdulillahnya nih apa nih? Alhamdulillahnya nih apa maksudnya? Karena nih? Ya, namanya maksudnya- dan Bella ada yang jauh. Iya. Dan jauh. Namanya Bella gitu kok diartikan dalam apa ya? Orang Bugis bilang Orang Bugis Bella bilang- itu jauh. Bella itu benar, jauh. benar. Jadi ini datuk jauh gitu ya? Daeng. Daeng. Daeng itu abang atau kakak jauh. Oh, kakak jauh. Tapi dia dekat gimana tuh, Oh Bang? gitu. Kakak jauh-jauh sana. Oh enggak seperti itu ya. Oke. Yang dekat seperti apanya nih Mbak? Saya tidak ngerti. Yang dekat Ayo, apa? apanya Kayaknya yang sih saya jadi wasitnya malam ini atau gimana sih? Oke, jadi ya memang ini kita sedikit membawa suasana ini rileks karena dari tadi juga teteh ini kelihatan tegang terus gitu ya, karena nggak tahu juga mungkin apa yang di sini sih banyak sekali gitu. Jadi oke, mungkin kita masuk daripada penasaran nih ya kan. Kita masuk di season berikutnya. Jadi 15 tahun yang silam akan kita ungkap malam ini di channel Coretan Bahari. Terima kasih. Jadi kita fokus yang energi yang gelap, agak pengap, agak berat, nggak tahu gitu apa. Nanti kalau sekitaran mau terungkap juga diungkap nggak apa-apa. Nanti apa yang dilihat Mbak Najwa, yang lihatnya Ceritakan. ya diceritakan aja. Nanti Kakang yang akan mandu seperti apa. Ada yang bisa dilihat. Nggak ada. Sini gelap sekali. Gelap. Ini karena auranya tertutup karena alamnya alam yang begitu gelap, Iya. begitu mengerikan, ya kan? Ini yang menyesatkan. Terus sepi. Mbak Najwa coba berusaha jalan ke belakang. Ke belakang ininya aja, bayangannya aja yang jalan, facingnya tetap di sini. Coba jalan-jalan keliling sekitaran sini. Lihat ke samping, belakang atau anu. Tetap Ya di dekat pohon ini ya ke ada depan. yang di atas pohon. Ya, berkelantungan. Iya. Wujudnya seperti apa itu? Dia badannya besar, Hmm. rambutnya panjang. Rambutnya panjang, Iya, besar ya, hitam. kulitnya hitam. Ya. Ya, saya di sini permisi. Ya, Mbak Najwa ini permisi. Cuma melihat. Dia penunggu sini atau gimana? Dia cuma numpang Mas berteduh. Oh, numpang berteduh. Iya. Coba jalan yang lain. Berusaha keliling jalan-jalan. Agak-agak ke sana. Agak jauh, enggak apa-apa, Agak enggak jauh. usah takut. Enggak apa-apa. Dia kayak agak berat di kepala, tapi enggak apa-apa.
Jadi semakin jauh dari dimensi badan kita itu kita semakin berat. Beratnya tuh semakin kayak pusing gitu. Tapi nggak apa-apa. Dia itu ada di pohon situ. Yang tadi yang dicerita. Iya. Dia cuma berteduh aja. Iya. Pengganggunya pun tidak ada. Ya ini apa yang terjadi seperti ini. Kadang kan di kantor-kantor lokasi kan rata-rata angker pengganggu. Nah ini yang kita temukan seperti ini. Jadi Mbak Najwa masuk dimensi sih ternyata ini aman. Sudah nggak ada pengganggu-pengganggu. Jadi kalau udah masuk dimensi ini kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau orang di Jawa bilang itu Raga Sukma. Ini saya Iya. ada di dekat di sana. Di, Kantor apa? bukan di bukit apa itu yang di sana? Pandangkah? Iya. Ini Mbak Najwa lari ke sana itu keinginan sendiri atau ada yang narik ke sana? Jauh loh posisi ini. Itu ada yang arah. Oh ada yang ngarahkan. Ke sana. Oh. Padahal dari tadi kan dia jalan sekitaran sini mau jalan-jalan nggak bisa. Mungkin di sana ada yang mau disampaikan karena dari kemarin-kemarin judulnya kita kan mengungkap Bukit Pandang, Tat. Tapi masuk list saja enggak sampai. Karena kemarin-kemarin kan mau arahnya ke sana. Iya. Cuma belum kesampaian mungkin dari Ada mau disampaikan lagi selain yang di Bukit Pandang mumpung masih di sana. Ini buat masyarakat umum ya. Jadi Ini buat masyarakat yang ingin berkunjung ke situ supaya bisa menjaga dirinya menjaga diri dari yang dilarang. agama. oh perbuatannya ya supaya jangan sampai lewat batas ya. Iya. Seperti itu. Ada lagi? Kalau di sana siapa penunggu yang kuasa di sana? Itu perempuan. Perempuan. Oh, iya. Dia netap di situ atau hanya untuk mengawasi di situ? Dia di pojokan yang menara tinggi itu. Pojokan menara tinggi ya. Yang tepat dekat dudukan, ada yang dudukan yang dekat sama menara situ kah? Dia Pojokannya situ. yang ada tangga naik itu. Oh tangga ya, itu berarti depannya kan dudukan itu tangga mau naik itu. Dia di situ. Di situ ya, tempat dudukan situ ya. Iya. Ini kayaknya sudah ada yang memanggil. Yang di sana kita Nanti kita ungkap di sana. next time ya kan. Mbak Najwa coba balik aja lagi ke sini Balik lagi. biar energinya Mbak Najwa nggak terlalu capek. Ini kan mulai capek nih. Ya, balik. Ya. Saya izin mau pulang. Pulang baliklah. Dari sana. Iya, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dah full. Di session ini saya pengen nanya-nanya sama Mbak Najwa dan Teteh tentang kejadian tadi gitu ya. Maksudnya yang dialami langsung oleh mereka, mungkin bisa berbagi buat sahabat-sahabat gitu ya yang di rumah. Mungkin Mbak Najwa ke sini dan Teteh. Yang mana duluan nih pengen cerita? Teteh aja deh, Teteh yang duluan. Jadi Teh gimana tadi kok tiba-tiba, padahal kan tadi di tiang ini kita cuman membuka dimensinya aja, kok tiba-tiba malah jadi
penyampainya dia gitu. Masuknya enak aja tadi teh. Bagus, cuman ya itu saya bilang kan dia tuh kayaknya saking sakit hatinya kali ya. Terus katanya juga saking ngeresapinnya juga sama teteh pas abangnya tapi dia udah panas masuk banget ya. Langsung masuk. Itu dia tuh kayaknya memang pengen curahkan isi hatinya. Saking ngeresapin gitu masuk ke ceritanya dia, akhirnya jadi langsung gitu ya, Nggak langsung. sangka-sangka juga sih, niatnya kan cuma anu aja, tapi nggak tahu dia langsung masuk ke akunya yang menyampaikan kalian. Emang kasihan banget, kasihan. Ini mah bukan bohongan, emang kasihan. Miris gitu ya ceritanya ya. Kasihan banget. Dan kalau saya mencoba untuk menyimak dari apa yang disampaikan Teteh tadi sih, sepertinya dia adalah seorang tulang punggung gitu, bener nggak sih Teh? Iya. Tulang punggung keluarga gitu, ya. Jadi ya ini bukan sebuah rekayasa gitu, ya kan, apa yang diceritakan oleh Teteh itu langsung dialami di lokasi gitu. Dan untuk Mbak Naswa ini sebelumnya orangnya sangat penakut sekali, dan malam hari ini malah jalan-jalan ke Bukit Pandang sana gitu. Gimana ceritanya tadi, Mbak? Itu Gelap gitu ya. gelap. Aha. Rasa ingin jalan lagi tuh nggak mau. Nggak mau gitu. Cuman tapi nggak tahu kayak ada rasa memang tertarik ke Bukit Pandang itu. Bukit Itu Pandang bagian. kayak ada yang menuntun, ada Iya. yang ngarahin gitu ke sana ya. Iya. Gitu. Dan ya mungkin kita bisa sampaikan lagi kepada sahabat-sahabat nih apa yang disampaikan di sana tadi tentang daerah itu nggak boleh diapain sih tadi, maksudnya gimana? Buat pemirsa Sangatta khususnya yang sering Nongkrong di sana. nongkrong di Aha. Bukit Pandang, Benar ya. bagi yang bujang nih, kalau ada bawa pasangannya itu kalau bisa di situ Jangan berbuat ya jangan berbuat aneh-aneh lah. yang dilarang-larang seperti itu. Ya karena memang mereka penghuni lama di sana Iya. ya. Dan mereka tidak mau tempatnya mereka itu Diganggu, dikotorin lah dikotorin ibaratnya, seperti iya. itu ya. Itu yang disampaikan langsung dari mereka kepada Mbak Naswa ketika mereka menuntun Mbak Naswa ke Bukit Pandang itu. Dan sebenarnya sih yang di sana juga baik-baik semua, maksudnya nggak ada yang ngeganggu gitu, nggak ada kan, yang usil gitu nggak ada kan. Kalau di sana penghuninya itu saya lihat tadi tuh perempuan tinggi, Tua rambutnya panjang, nggak terlalu tua gitu ya, enggak terlalu, sekitar umur 35-an lah. 35-an seperti Iya. itu. Itu nggak terlalu tua Enggak ya. terlalu tua dia. Dan selain perempuan itu siapa aja yang kelihat oleh Mbak Naswa nih yang di sana? Maksudnya ada beberapa yang di sana mungkin yang sempat kelihat oleh Mbak Naswa. Apa perempuan itu aja? Itu aja perempuan Itu aja. ya. Dia tempatnya tuh yang tinggi itu loh, kayak menara itu. Menara itu persisnya di mana tuh ya? Di dekat sebelah kanan dekat. gitu ya dari menara itu ya. Bukan, dia di dekat inilah tangga-tangga naik. Tangga naik itu, Iya. naik yang mau ke menara maksudnya Iya. ya. Di situ dia. Sering di situ ya, nongkrong Iya. di situ ya. Nah, di Oke. situ dia itu ngelihat, jadi tadi itu kalau saya lihat kan banyak yang mungkin yang pacaran Iya. jauh ke sini rutenya dingin, jadi mungkin karena yang dia yang lihat itu jadi mungkin lihat mobil gitu. Ngelihat maksudnya nih memantau gitu ya, yang pada nongkrong di sana gitu. Jadi ya itu yang disampaikan oleh Mbak Naswa tadi. Jadi di sana itu sekarang kan menjadi tempat tongkrongan, ini sebuah tongkrongan juga buat background foto ya sekarang ya, tempat rekreasi lah yang sangat menyenangkan sekali di sana. Dan ya kita berharap dengan adanya penyampaian dari Mbak Naswa ini, mereka menyampaikan kepada Mbak Naswa ini menjadi sebuah untuk apa nih, semacam ya kalau boleh sih jangan di tempat itu gitu ya. Ya karena mereka tidak mau tempat itu dikotorin. Jadi silakan untuk mencari tempat yang lain, jangan di sana. Apalagi ini sekarang tempatnya rekreasi, takutnya nanti imbasnya ketika mereka udah bosen, udah ini akhirnya marah,
Ya nanti kan yang pada nongkrong yang nggak tahu masalahnya apa di sana, cuma pengen nongkrong aja, akhirnya kena Iya. ininya teh ya gitu ya. Tuh, jadi ya buat sahabat-sahabat yang pengen ikutan nanti di edisi kita selanjutnya, pengen ngerasain suasana yang baru atau hal yang baru seperti dialami Teteh dan Mbak Naswa ini, nanti bisa gabung sama kita gitu. Ya kan ini malam ini adalah sebuah hal yang baru mungkin buat Mbak Naswa ya. Pertama kali ya kan. Soalnya waktu kita undang gitu agak-agak nolak sih sebenarnya, karena mungkin takut ini jangan-jangan uji nyali gitu ya. Ya karena tadi pertama masuk di sini tuh Ya. udah kayak gimana ya? Udah kayak badan ini kayak berat. Udah karena ini kan udah benturan sama energinya mereka gitu. Dan malam ini juga hal yang baru bagi Teteh gitu ya. Kan memang sebelumnya kita bisa ngeliat, bisa ngerasa gitu. Dan kalau untuk semacam masuk dimensinya mereka dan menjadi sebuah mediasi gitu, baru malam ini juga Teh. Berat tadi yang ngerasain, berat sekali ya. Padahal kalau dilihat kan orangnya cuman kayak gimana gitu maksudnya. Tapi kan, lumayan. Lumayan. pegel ya, lumayan pegel gitu ya. Dibilang mau sakit kepala, bukan sakit kepala itu. Tuh, tapi ini udah Teteh udah ada Mbak Naswa juga ya di sini ya. Tinggal suir-suir aja. Emang ayam kali. Oke, jadi ya kita udah simpulkan di sini bahwa di lokasi ini itu energinya bagus. Jadi nggak ada yang usil, ngeganggu gitu, dan ini bukan sebuah tempat angker, meskipun di sini dulunya ada cerita. Pemirsa nggak perlu takut, dan kita angkat tentang cerita ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau membuat sebuah cerita tentang rekayasa gitu ya. Jadi ini memang real apa adanya yang terjadi di lokasi ini 15 tahun yang lalu. Alhamdulillah malam ini kita ungkap tentang ceritanya Mbak Naswa ya. Jadi ya dukung kita terus, subscribe, like, dan share channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai agar kita bisa menampilkan tentang cerita-cerita misteri. Jadi sekali lagi kita bukan sebuah uji nyali, kita juga bukan mencari sebuah penampakan, tetapi kita menggali tentang dibalik dari ceritanya yang apa sih yang terjadi di lokasi ini gitu. Dan ya saksi mata saya malam hari ini udah langsung di lokasi ini. Jadi buat teman-teman sahabat-sahabat yang pengen langsung ikutan kita gabung boleh ya. Jadi ya silahkan aja gitu. Jadi dan ya channel Coretan Bahari ini adalah salah satunya gitu ya. Mungkin bisa saat ini mungkin dibilang satu-satunya yang ada di Sangatta yang mengungkap tentang cerita tentang misteri yang ada di Kutai Timur. Terus tongkrongan kita di channel Coretan Bahari bersama saya Sareja, Teteh, dan Mbak Naswa. Pamit undur diri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.